Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Rozalia Intan, NPM 1811060453 dari kelas Biologi I jurusan Pendidikan Biologi dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nisfi Ramdini, MSI, akan mempresentasikan hasil tugas individu saya yang berjudul Peran Bioteknologi Terhadap Antibiotik. Baiklah, yang pertama itu tentang sejarah awal penggunaan antibiotik. Pada awal tahun 1877 oleh Louis Pasteur, ia menemukan bahwa beliau dan rekannya itu menemukan adanya pertumbuhan bakteri antraks, yaitu penyebab penyakit yang dapat dihambat oleh bakteri saprofitik. Nah, mereka menunjukkan juga bahwa sejumlah besar basil antrak itu bisa diberikan kepada hewan tanpa dampak buruk selama basil saprofitiknya itu juga diberikan. Nah, selama beberapa tahun berikutnya, pengamatan lain itu mendukung fakta bahwa beberapa bahan yang berasal dari bakteri itu dapat mencegah pertumbuhan bakteri penyebab penyakit. Nah, yang kedua pada tahun 1923 oleh Alexander Fleming yang merupakan salah satu ilmuwan yang mendukung penggunaan antibiotik untuk menyembuhkan penyakit, bahwa ia mempelajari bakteri Staphylococcus dalam cawan media biakan. Tapi karena laboratorium itu tidak steril atau tidak bersih, biakan bakteri Staphylococcusnya itu terkontaminasi oleh jamur yang dikelilingi oleh suatu zona yang bening. Nah, ternyata berdasarkan pengamatannya ditemukan bahwa koloni bakteri di sekitar jamur menghilang karena terhambat pertumbuhannya oleh zat kimia yang dihasilkan oleh jamur itu, terutama di bagian yang zona beningnya. Nah, jamur ini sama dengan yang ditemukan pada roti dan keju yang sudah basi. Nah, jamur itu disebut Penicillium notatum yang menghasilkan antibiotik yang namanya itu penisilin. Lalu selanjutnya pada tahun 1939 setelah ditemukannya penisilin, antibiotik lain dicari lalu dikerjakan mulai pada isolasi produk antibiotik potensial dari Streptomyces bakteri tanah. Setelah beberapa lama, istilah antibiotik itu diperkenalkan lagi pada tahun 1944 oleh Selman Waksman dan rekannya yang menemukan streptomycin. Kemudian, sejak tahun 1970-an, sebagian besar antibiotik baru itu merupakan modifikasi sintetis atau buatan manusia dari antibiotik alami. Selanjutnya tentang pengertian antibiotik dalam bioteknologi. Nah, bioteknologi yaitu suatu ilmu terapan biologi yang melibatkan disiplin ilmu mikrobiologi, biokimia, biomolekuler, dan genetika, yaitu dengan pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dengan menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa guna kepentingan manusia. Nah, antibiotik itu sendiri adalah substansi alami yang dihasilkan oleh metabolisme sekunder mikroorganisme yang memiliki kekuatan untuk menghalangi atau membunuh mikroorganisme lain. Selanjutnya, cara pembuatan atau proses pembuatan dari antibiotik. Yang pertama, mikroorganisme penghasil antibiotik itu dikembangkan. Kemudian, kulturnya itu dimulai dengan menempatkan sampel organisme ke dalam tabung goyang dengan nutrisi pemacu pertumbuhan. Kemudian, mikroorganismenya itu dipindahkan ke dalam bejana fermentasi. Ada dua, yaitu bejana fermentasi tangki besar. Nah, di tempat ini tuh mikroorganismenya dipacu dengan lingkungan yang cocok supaya berkembang biak secara cepat dan mikroorganisme terus tumbuh dan mengeluarkan sejumlah besar antibiotik yang diperlukan. Kemudian ada tangki benih, itu dilengkapi dengan mixer untuk menjaga media pertumbuhan tetap aktif dan pompa yang sempit untuk mengalirkan udara yang sedikit.
Kemudian, dari cairan biakan ini, antibiotik itu diisolasi, dimurnikan, dan diekstraksi. Nah, setelah antibiotik diisolasi dari kaldu fermentasi dan dimurnikan dengan menggunakan metode pertukaran ion atau disebut dengan ekstraksi pelarut, maka akan dihasilkan bentuk bubuk antibiotik yang dimurnikan. Nah, selanjutnya diuji dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, zat itu diuji dalam tabung reaksi, apakah zat tersebut itu dapat mematikan kuman atau tidak. Kemudian, zatnya juga diujikan terlebih dahulu pada hewan percobaan, sekaligus supaya kita itu bisa tahu atau meneliti efek samping yang terjadi gitu. Selanjutnya, jika terbukti aman, bisa diujikan pada sekelompok orang yang sudah pasti harus dalam pengawasan yang ketat oleh para ahli. Nah, kemudian jika berhasil barulah diujikan kepada pasien yang sakit, yang benar-benar sakit. Nah, selanjutnya dipasarkan untuk dikonsumsi. Kemudian ada macam-macam antibiotik berdasarkan dari target atau sasaran kerjanya. Itu ada 6. Yang pertama, inhibitor sintesis dinding sel bakteri. Golongannya itu ada penisilin, polipeptida, dan juga cephalosporin. Misalnya ampicillin dan penisilin G. Yang kedua, inhibitor transkripsi dan replikasi. Nah, golongannya itu mencakup quinolon, misalnya rifampicin, actinisin D, dan nalidixic acid. Selanjutnya ada inhibitor sintesis protein. Itu mencakup banyak jenis antibiotik, terutama dari golongan makrolid, aminoglukosid, dan tetrasiklin, misalnya gentamisin, chloramphenicol, kanamisin, streptomisin, tetrasiklin, dan oksitetrasiklin. Selanjutnya ada inhibitor fungsi membran sel, misalnya itu ionomisin dan valinomisin. Kemudian ada inhibitor fungsi sel lainnya seperti golongan sulfa atau sulfonamida, misalnya oligomisin dan tunicamisin. Yang terakhir itu ada antimetabolit, misalnya azacerin. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis antibiotik. Yang pertama itu ada penisilin, yaitu antibiotik yang digunakan untuk mengobati banyak jenis infeksi yang disebabkan oleh bakteri seperti tonsilitis, bronkitis, pneumonia, gonore, dan infeksi pada telinga, hidung, tenggorokan, kulit, atau saluran kemih. Yang kedua ada cepalexin. Nah, ini tuh jenis obat antibiotik kelompok dari cephalosporin dengan mekanisme mencegah bakteri membentuk dinding sel. Nah, cepalexin efektif dalam mengobati infek akibat bakteri Haemophilus influenza, Escherichia coli, Streptococcus pneumonia, dan Staphylococcus aureus. Nah, jenis antibiotik ini tuh dipakai untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri, termasuk infeksi saluran pernapasan atas, infeksi telinga, kulit, dan infeksi saluran kemih. Kemudian yang ketiga ada makrolid. Nah, makrolid juga mempunyai 3 jenis. Yang pertama itu ada eritromisin, adalah obat yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih, pernapasan, telinga, mata, hingga infeksi kulit. Yang kedua ada claritromisin, juga termasuk antibiotik makrolida yang berguna untuk melawan bakteri di dalam tubuh. Dan yang ketiga ada azitromisin, itu digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi yang disebabkan oleh bakteri seperti penyakit menular seksual, infeksi pernapasan telinga, kulit, paru-paru, serta diinfeksi organ dalam. Lalu selanjutnya peranan antibiotik dalam bioteknologi. Yang pertama, antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel bakteri. Golongannya ada seperti beta-laktam, penisilin, polipeptida, cephalosporin, ampicillin, dan oxacillin. Yang kedua ada antibiotik jenis inhibitor sintesis dinding sel lain, memiliki spektrum sasaran yang lebih luas, yaitu carbapenem, imipenem, dan meropenem. Selanjutnya ada antibiotik yang menghambat transkripsi dan replikasi.
Nah, misalnya itu seperti quinolone, rifampicin, actimicin D, nalidixic acid, lincosamides, dan metronidazole. Nah, yang keempat ada antibiotik yang menghambat sintesis protein, yaitu seperti makrolid, aminoglukosid, tetrasiklin, chlorampenicol, kanamisin, dan oksitetrasiklin. Selanjutnya, antibiotik yang menghambat fungsi membran sel. Contohnya seperti ionemicin dan valinomicin. Nah, ionemicin itu bekerja dengan meningkatkan kadar kalsium intrasel sehingga mengganggu kesetimbangan osmosis dan menyebabkan kebocoran sel. Nah, dan yang terakhir, antibiotik yang menghambat bersifat antimetabolit. Nah, yang termasuk golongan ini itu ada sulfa atau sulfonamid. Nah, trimethoprim dan azacerin. Selanjutnya bentuk antibiotik itu ada 3, ada oral, topikal, dan suntikan. Nah, buat yang oral itu biasanya bentuknya tablet, kapsul, maupun sirup. Yang kedua itu ada topikal, misalnya itu seperti salep, lotion, semprotan, atau tetes. Yang ketiga itu ada suntikan. Nah, biasanya itu diberikan melalui suntikan langsung maupun lewat infus. Bisa dilihat gambar di bawah ini ya. Kemudian ada manfaat dan efek samping dari antibiotik. Nah, untuk manfaat antibiotik bagi kesehatan itu bisa yang pertama mengobati infeksi kulit karena bakteri dan jamur, kemudian mengobati infeksi saluran kemih, lalu mengobati meningitis atau radang selaput otak, yang keempat pengobatan septicemia atau keracunan darah, lalu pengobatan jerawat, mengobati infeksi lambung, dan bisa mengobati pneumonia karena bakteri. Kemudian efek samping dari penggunaan antibiotik. Yang pertama itu mengganggu sistem kekebalan tubuh. Karena antibiotik itu kan bisa mengakibatkan seseorang itu lebih mudah terserang penyakit. Kemudian infeksi pada organ intim. Karena infeksi ini tuh biasanya terjadi pada wanita, di mana penggunaan antibiotik justru bisa mengakibatkan gangguan seperti keputihan, gatal-gatal, munculnya cairan atau bau pada daerah kewanitaan. Selanjutnya dapat mengakibatkan gangguan pencernaan karena dengan mengkonsumsi antibiotik yang tidak wajar atau tidak tepat itu bisa menimbulkan gangguan pada saluran pencernaan. Selanjutnya, dapat meningkatkan resiko alergi karena bagi beberapa orang, penggunaan antibiotik itu justru akan menimbulkan berbagai macam alergi. Contohnya seperti gatal-gatal atau terjadinya pembengkakan di mulut dan di tenggorokan. Kemudian meningkatkan resiko gangguan jantung karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat itu bisa ditandai dengan jantung itu berdebar-debar cepat dan sakit kepala. Kemudian gangguan darah karena beberapa jenis antibiotik seperti chloramphenicol dapat beresiko menekan sumsum tulang sehingga produksi sel-sel darahnya itu menurun. Kemudian resiko kelainan hati karena pemakaian antibiotik seperti eritromisin, flucloxacillin, nitrofurantoin, trimethoprim, dan sulfonamid dapat meningkatkan resiko kelainan pada hati seperti resiko penyakit kuning. Kemudian, berbahaya juga pada anak-anak karena penggunaan antibiotik yang berlebihan itu pada anak-anak itu bisa mengakibatkan si anak itu kekurangan manfaat vitamin K yang berguna untuk mencegah pendarahan. Nah, yang terakhir, resistensi antibiotik karena terlalu sering mengkonsumsi antibiotik. Itu bisa berakibat tubuh itu lebih kebal terhadap antibiotiknya itu sendiri nantinya. Nah, sehingga jika terkena kembali jenis penyakit yang sama, penggunaan antibiotik yang sejenis itu tidak akan bisa lagi gitu atau tidak akan mampu lagi untuk melawan penyakit tersebut. Nah, sehingga dibutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk menyembuhkannya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.